Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Mari sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Ibu Guru mengajak anak-anak sekalian untuk sama-sama membuka pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami gembira karena telah boleh menerima berkat-Mu melalui ayah dan ibu serta orang yang mendoakan kami. Semoga berkat yang Tuhan berikan menjadi rahmat keselamatan bagi kami. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam jumpa. Apa kabar? Semoga anak-anak semua yang berada di rumah, semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti ulangan pada hari Rabu kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita yang kedua. Guru berharap anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita ya. Baik, konsentrasi seperti biasa. Di akhir penjelasan Ibu Guru akan memberikan tugas. Ya, oke, kita lanjut. Baik, kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah masuk di pelajaran kedua tentang Yesus Kristus, berarti ini kita masuk pada kisah tentang para nabi ya, dari nabi-nabi perjanjian lama ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang kisah Yakub. Nah, pasti anak-anak sudah tahu siapa nih Yakub ya. Yakub ini adalah seorang anak dari siapa? Ada yang tahu Yakub? Siapa nama orang tua Yakub? Nah, Yakub punya orang tua bernama siapa? Nah, nanti kita belajar pada pertemuan tentang kitab suci. Di situ anak-anak akan mendapat penjelasan, keterangan tentang siapa ini Yakub, ya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak peserta didik diharapkan dapat menyadari bahwa sesungguhnya berkat doa restu dari orang tua kita ya adalah berkat dari Allah sendiri yang sangat mereka butuhkan. Nah, jadi dari pelajaran ini kita diharapkan untuk menyadari bahwa sesungguhnya setiap berkat doa restu dari orang tua kita adalah berkat dari Allah sendiri yang sangat mereka butuhkan atau yang sangat kita butuhkan, ya. Baik. Nah, di dalam masyarakat kita telah tumbuh kebiasaan menerima berkat atau doa restu dari orang tuanya atau orang tua kita. Terutama bila hendak menghadapi peristiwa besar dalam kehidupan kita atau dalam hidup kita. Nah, misalnya ketika kita akan melaksanakan suatu tugas. Tugasnya seperti apa, Bu Guru ya? Misalnya kita mau berangkat ke sekolah. Nah, di situ orang tua memberkati kita. Nah, biasa kita lihat orang tua memberikan tanda salib pada dahi kita. Itu adalah suatu berkat supaya perjalanan kita di hari ini semakin baik. Pelajaran kita belajar pada hari ini kita dapat mengikutinya dengan baik. Nah, itu adalah bentuk doa izin dari orang tua ya. Baik. Doa restu atau berkat dari orang tua diyakini dapat menguatkan hati kita sebagai anak-anaknya. Di dalam kitab suci Kejadian, nah, kita nanti lihat pada kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40 diceritakan tentang Yakub yang berusaha mendapatkan berkat anak sulung dari ayahnya. Setelah melakukan tawar-menawar dengan Esau kakaknya, akhirnya Yakub berhasil mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya. Dengan berkat dari ayahnya, Yakub mendapatkan restu dari orang tuanya untuk berperan sebagai anak sulung atau anak yang pertama ya. Nah, di dalam keluarganya. Berkat dari orang tua adalah berkat dari Allah. Baik, kita lihat pada langkah yang pertama, menggali pengalaman hidup. Pengamatannya, nah, anak-anak lihat ini ya, tadi Ibu Guru ada jelaskan. Nah,
Nah, biasa kan kalau kita pergi keluar dari rumah, atau mama dan bapak pergi kerja, memberikan kita restu atau berkat. Atau biasanya ibu guru kasih contoh, biasanya ibu guru mau pergi ke tempat kerja, mau pergi berangkat ke sekolah, biasa ibu guru memberi berkat kepada anak-anak ibu guru. Maksud dari berkat itu supaya hari ini, supaya anak-anak ibu guru dilindungi, mereka menjalankan sesuatu, mungkin bermain, mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Sama halnya mungkin anak-anak mau pergi ke sekolah, di situ mama dan bapak memberikan berkat lewat memberikan tanda salib pada dahi kita. Ya, atau ada orang tua yang berpesan, belajar yang baik, sukses ya untuk hari ini. Itu adalah bentuk doa restu, izin untuk kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini supaya berjalan semua dengan baik dan tentunya mencapai suatu titik keberhasilan. Nah, itu adalah doa-doa dari orang tua, doa restu dari orang tua untuk kita anak-anaknya. Atau kita bisa lihat pada pernikahan. Nah, di situ kalau dalam penerimaan sakramen pernikahan, pemberkatan pernikahan di gereja, di situ ada pasangan pengantin, mereka meminta doa restu, mereka sujud di depan orang tua. Nah, itu meminta restu, meminta maaf atau meminta restu supaya perjalanan pernikahan mereka selalu diberkati oleh Tuhan, diberkati juga oleh orang tua. Karena restu berkat yang diberikan oleh orang tua tidak lain adalah berkat dari Allah sendiri melalui orang tua. Baik. Nah, anak-anak sudah melihat gambar ya? Baik. Nah, di sini ada doa ayah dan ibu untuk Tina, doa orang tua ya, doa orang tua dari teman kita Tina. Doa ayah dan ibu untuk Tina. Sebelum Tina berangkat ke sekolah, ayah mendoakan Tina dengan memberi tanda salib di dahinya. Tak lupa ayah menasihati agar Tina belajar dengan tekun dan rukun dengan teman-teman di sekolah. Demikian juga bila Tina akan berpergian bersama orang lain. Ayah atau ibu selalu mendoakan Tina dengan memberinya tanda salib. Ayah dan ibu memohon agar Tuhan melindungi Tina dari segala bahaya. Nah, itu cerita singkat tentang doa ayah dan ibu untuk Tina. Baik. Nah, coba kita sama-sama ya ibu guru. Kita akan mendalami doa ayah dan ibu untuk Tina. Nah, dari tadi dalam doa tadi, nah di sini apa yang dilakukan oleh mama dan bapak untuk Tina sebelum Tina berangkat ke sekolah. Lalu apa maksud dari perbuatan ayah dan ibunya ini, ibu Tina ini? Apa maksud? Nah, terus pernahkah mama dan bapak memberi berkat kepadamu? Ya. Nah, kita akan bahasnya sama-sama. Jadi, Tuhan menyertai setiap anak dengan berkatnya. Nah, berkat Tuhan telah diberikan kepada ayah dan ibu kita. Kalau ayah atau ibu mendoakan kita, Tuhan pasti mendengarkan doanya. Tuhan pasti mendengarkan doa dari orang tua. Karena itu, mintalah ayah atau ibumu untuk mendoakanmu dan memberimu berkat. Nah, seperti tadi Tina, sebelum dia berangkat ke sekolah, nah mama dan bapak memberikan berkat di dahinya, memberikan tanda salib di dahinya. Itu adalah bentuk berkat dari Allah lewat tangan orang tua kepada kita. Nah, maksud dari berkat itu apa? Supaya Tina selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, dalam pelajarannya dia dapat mengikutinya dengan baik. Nah, itu. Baik. Untuk materi kita tentang Yakub hari ini sampai di sini saja ya. Nanti minggu depan kita masih pada materi kita yang sama, masih pada subtema kita yang sama tentang kisah Yakub, tapi kita masuk pada pengalaman kitab suci. Nah, di situ kita akan sama-sama merenungkan, kita sama-sama akan membaca tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Lah, kenapa nanti Yakub bisa menerima berkat anak sulung? Nah, nanti kita jumpa lagi pada hari Rabu berikutnya dengan
kisah kitab suci. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan membuat tanda salib pada diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.